Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang inti-inti jurnal yang terkait dengan OEE. Sebelum kami memulai menjelaskannya, perkenalkan nama saya Rani Paldi dan dua teman saya dan Luida Prasetyo dan Rahmat Itisar Maulana. Inti jurnal yang pertama, rumusan masalah. Dalam penelitian ini, perlu disampaikan usulan kepada para pemimpin divisi yang berwenang di perusahaan terkait dengan tujuan untuk meningkatkan nilai OEE pada mesin handling. Dengan tujuan agar mesin dapat bekerja secara optimal dan mengurangi kerusakan atau gangguan mesin, serta untuk memperkecil nilai output yang reject. Yang kedua, ada metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghitung nilai OEE. Yang kedua, membuat diagram fishbone. Yang ketiga, analisis menggunakan metode FEA setelah melakukan analisis menggunakan diagram fishbone. Yang keempat, memberikan usulan perbaikan 5W1H. 5W1H ini merupakan tahap melakukan pengukuran. Yang ketiga, ada analisis dan pembahasan. Dalam isi jurnal tersebut, analisis ini menggunakan metode FMEA. Analisis menggunakan 5W1H. Yang pertama, analisis menggunakan metode FMEA. FMEA merupakan salah satu teknik yang sistematis untuk mengidentifikasikan dan menganalisa serta mencegah kegagalan. Suatu modus kegagalan yang terjadi pada sistem yang bagaimana cara untuk memperbaiki atau meminimalis kegagalan atau efek-efek pada sistem yang dilakukan biasanya berdasarkan pada sebuah ranking dari service dan probability dari kegagalan. Ranking rasio berdasarkan nilai RPN. Dari tabel ini faktor-faktor yang menjadi penyebab utama permasalahan telah dikelompokkan dengan cara memberikan ranking berdasarkan nilai RPN. Nilai RPN dengan ranking kecil ini merupakan penyebab utama kurangnya nilai OEE kurang dari 85%, yang merupakan hasil dari brainstorming dengan pihak perusahaan. Pada tabel 4.18 memberikan informasi bahwa nilai Risk Priority Number RPN tertinggi terdapat pada penyebab kegagalan, yaitu kurangnya pengecekan secara berkala mengakibatkan gangguan dengan nilai RPN. Selanjutnya ada nilai menggunakan 5W1H. Yang kedua, setelah melakukan analisa mengetahui kegagalan dari faktor nilai RPN tersebut besar yang menjadi faktor permasalahan adalah jam kerja mesin yang berlebih mengakibatkan gangguan. Faktor ini yang menjadi topik untuk tahap penyusunan rencana perbaikan atau proses improvement. Yang ketiga, tabel 4.20 penggunaan 5W1H untuk akar masalah nilai tingkat mesin handling, dan itu contoh tabelnya. Terus nilai overall equipment effectiveness, nilai
Availability adalah ketersediaan mesin atau peralatan yang menggunakan perbandingan antara operating time terhadap loading time dari proses suatu mesin atau peralatan dalam bentuk suatu persentase. Maka perhitungan availability menggunakan persamaan rumus 2.2. Loading time merupakan pengurangan dari availability time dengan planned downtime. Operating time merupakan pengurangan dari loading time dengan unplanned downtime. Dan itu contoh tabel dari data total loading dan operating. Dan selanjutnya tabel availability periode bulan Juli 2018 contohnya. Terus dari hasil perhitungan availability rate di atas dapat kita bahwa nilai availability rate tertinggi terdapat pada mesin handling 5 yaitu sebesar 97,50%, dan hasil nilai availability rate terendah terdapat pada mesin handling yaitu sebesar 72,90%. Dari hasil seluruhan handling hanya mesin handling 1 yang belum masuk standar nilai availability rate standar di dunia, karena nilai availability rate standar dunia adalah sebesar 90%. Nilai OEE perhitungan overall equipment effective merupakan perkalian hasil dari perhitungan availability rate, performance rate, dan quality rate dalam satu presentasi. Maka perhitungan overall equipment effective, data total overall equipment effective periode bulan Juli 2018. Mesin handling dari H1 sampai H5 mempunyai available rate H1 72,95%, sedangkan H2 93,56%, sedangkan H3 95,44%, H4 97,55%, dan yang terakhir H5-nya 97,50%. Performance rate-nya H1 60,21%, quality rate-nya untuk H1 99,97%, OEE rate-nya 43,91%. Untuk H2 performance rate-nya 87,32%, untuk quality rate-nya 99,98%, dan untuk OEE rate-nya 81,70%. H3 performance rate-nya 59,91%, sedangkan quality rate-nya 90,90%. Untuk OEE rate-nya 57,71%. Untuk H4 performance rate-nya 75,78%, quality rate-nya 100%, dan OEE rate-nya 73,98%. H5 performance rate-nya 81,29%, quality rate-nya 99,995%, OEE rate-nya 79,68%. Dari hasil perhitungan kita dapat bahwa nilai overall equipment effective
tertinggi terdapat pada mesin heading 2, yaitu sebesar 81,70%. Kemudian pada urutan kedua terdapat pada mesin heading 5 dengan 79,62%. Nilai tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan mesin heading 4 dan heading 3 dengan nilai overall equipment efektif 73,92% dan 57,71%. Sedangkan nilai terkecil terdapat pada mesin heading 1 dengan nilai 43,91% dengan seluruh nilai overall equipment efektif yang didapat belum ada yang masuk standar world class karena nilai overall equipment efektif standar dunia adalah sebesar 85%. Pembuatan diagram fishbone. Setelah menemukan subsistem yang paling tinggi dalam mengalami kerusakan, selanjutnya adalah menetapkan atau mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab masalah terjadinya kerusakan mesin heading. Adapun yang dimaksud dengan penyebab masalah mesin ialah faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya proses produksi yang dikarenakan mesin yang digunakan tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya masalah pada mesin heading. Pada dasarnya, diagram fishbone digunakan untuk menyajikan penyebab masalah dengan tujuan mengidentifikasikan penyebab dari suatu masalah, mencari sebab akibatnya dan mengambil tindakan korektif, membantu menyelidiki faktor lebih lanjut serta menyeleksi metode yang digunakan untuk penyelesaian masalah tersebut berdasarkan hasil brainstorming yang sudah dimasukkan ke dalam diagram fishbone. Penyebab mesin tidak dapat bekerja secara optimal dapat dilihat pada gambar 4.8. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab. Kesimpulan dari jurnal, faktor-faktor penyebab dan paling dominan yang terjadi nilai OEE kurang dari 85% pada mesin heading disebabkan karena kurangnya pengecekan mesin secara berkala sehingga menyebabkan gangguan mesin. Berdasarkan nilai RPN yang tertinggi diperoleh bahwa faktor karena kurangnya pengecekan. Kesimpulan dari penyusun, berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Usulan sebagai tindakan perbaikan untuk meningkatkan nilai OEE pada mesin heading sebaiknya memperbaiki serta menjadwalkan ulang jadwal pengecekan mesin secara berkala agar mesin dapat bekerja dengan optimal dan mengurangi jumlah kerusakan mesin yang dapat mengganggu proses produksi. Membuat jadwal pemeliharaan mesin, melakukan maintenance secara rutin sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, melakukan pengecekan mesin sebelum memulai proses produksi agar terhindar dari kerusakan mesin sehingga dapat menjaga produktivitas mesin, serta memberikan pelatihan maintenance untuk para operator produksi mesin secara berkala agar operator memiliki pemahaman terkait peran dan fungsi manajemen.